Salam orang-orang terbahagia di dunia. Ada 3 hal yang ingin saya tambahkan kepada modul hubungan kerja antara RD, VREP, CP, dan chapter officer lainnya. Yang pertama adalah ada satu teori manajemen yang mengatakan bahwa kekuatan sebuah untaian rata rantai ditentukan oleh mata rantai yang terlemah. Poin yang kedua adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan agar kita tidak menjadi mata rantai yang terlemah tersebut. Yang ketiga, kita harus menghargai jenjang hierarki organisasi. Kita sudah punya suatu nilai yang kita namakan submission. Mari kita masuk ke dalam poin yang pertama. Gambar ini menunjukkan bahwa apabila ada satu saja mata rantai yang lemah, maka seluruh untaian mata rantai itu juga akan menjadi lemah. Artinya, dalam suatu rangkaian jalur komando chapter, mulai dari RD ke FR, ke CP, ke CO, bila ada satu orang saja yang tidak melakukan tugasnya dengan baik, apakah itu dia RD, apakah FR, apakah CP, atau chapter officer lainnya, maka seluruh usaha chapter untuk memperkuat chapternya akan menjadi sia-sia atau tidak efektif. Karena itu, brothers, jangan lagi kita mendengar bahwa begitu seorang chapter presiden diangkat menjadi VREP, lalu komentar pertama adalah, wah sekarang saya sudah bebas. Ya. Jangan pula kita mendengar seorang Ardi berkata, wah saya kalau datang ke chapter itu kalau ada pelantikan pengurus baru, kalau ada peresmian chapter baru, nah tidak begitu ya brothers. Bahwa pada modul chapter yang kuat, sudah dengan gamblang dijelaskan apa masing-masing tugas, fungsi, peranan daripada RD, VREP, chapter presiden, dan chapter officer lainnya. Setiap organ ini harus melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara maksimal namun harmonis sehingga cita-cita kita untuk melakukan multiplikasi, kaderisasi, dan regenerasi akan tercapai. Nah, kita masuk ke poin nomor 2. Lalu bagaimana sikap dan tindakan kita agar kita tidak menjadi mata rantai yang lemah? Nomor 1 adalah harus punya satu komitmen. Komitmen untuk memberikan yang terbaik bagi chapternya. Do your best. Ya. Yang kedua adalah lakukanlah setiap tugas dengan tuntas. Anda menjadi leader yang dapat diandalkan. Ya. Lakukan tugas juga dengan penuh semangat, gairah, penuh dengan passion. Sehingga datang melakukan kegiatan tersebut bukan karena untuk ritual, bukan untuk karena sungkan, bukan karena terpaksa, tapi memang ada satu kerinduan ingin memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan kita. Ya. Kemudian harus ikut membangun komunitas chapter yang harmonis, yang teamwork-nya
berjalan dengan baik, saling mendukung, sehingga dengan demikian maka seluruh tugas, rangkaian tugas itu akan bisa dilakukan secara efektif dan secara maksimal. Ya. Jadilah leader yang teladan agar para member itu menghormati dan mengikuti Anda. Saya memiliki satu video yang luar biasa bagusnya yang bisa menggambarkan suatu usaha yang maksimal, satu passion, tekad, semangat untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dan satu teamwork yang baik. Nah, saya harus kirimkan video ini secara terpisah. Ya. Nah, sikap yang kedua adalah bahwa apabila kita melihat member kita komitmennya lemah, maka nasihatilah dia. Ya. Karena di Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita. Ya. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Dan 1 Korintus 15 ayat 58 juga mengingatkan kita, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Kalau kita lihat kompetensinya yang lemah, maka supaya dia tidak menjadi mata rantai yang lemah, berikanlah dia training. Nah, sikap yang ketiga adalah go the extra mile. Dalam Matius 5 ayat 41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mile, berjalanlah bersama dia 2 mile. Ya. Sebagai contoh, apabila ada officer yang berhalangan, segera ambil alih tugasnya, walaupun itu bukan tugas Anda. Ya. Pernah sekali saya diundang ke satu pertemuan chapter. Saya kebetulan datang 30 menit lebih awal, namun ternyata belum ada yang datang kecuali ada seorang bapak yang sedang memasang kabel-kabel sound system. Bapak ini kerja sendirian, bahkan ketika saya menawarkan bantuan, beliau bilang, "Nggak apa-apa, Bapak duduk saja, saya udah biasa kok." Dan dia malah memesan teh hangat untuk saya. Dan setelah chapter dimulai, baru saya tahu bahwa Bapak tadi itu adalah chapter presiden. Saat itu juga timbul suatu rasa hormat yang luar biasa dalam hati saya. Dan saya katakan, ini adalah leader yang patut saya ikuti. Ya. Jadi beliau tidak hitung-hitungan kerjaan. Pada saat membernya yang bertugas untuk mempersiapkan sound system belum datang, beliau segera turun tangan. Go the extra mile, brothers. Sikap yang kelima adalah hormati usaha officer, member, atau teman-teman Anda yang sudah bekerja sepenuh hati. Jangan sekali-sekali kita menjadi penghalang kesuksesan chapter. 1 Tesalonika 5 ayat 12. Kami minta kepadamu saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu di dalam Tuhan, dan yang menegur kamu.
Nah, sikap yang keenam adalah Anda sebagai leader FGB MFI, apabila Anda melihat ada satu mata rantai yang lemah, satu teman kita yang kelihatannya lemah, lakukanlah mentoring kepada beliau. Saya ambil satu metode yang dilakukan atau yang diajarkan oleh John C. Maxwell, bagaimana mencara mentoring yang baik. Ada 4 langkah. Langkah pertama adalah I do it. Saya kerjakan sebaik-baiknya. Apa yang saya kerjakan hasilnya baik. Namun, bukan saya saja yang harus bekerja baik. Member saya pun harus bekerja baik. Karena itu, saya masuk ke tahap kedua, I do it and you watch. Waktu saya melakukan ini, ayo rekan-rekan, Anda perhatikan bagaimana saya melakukan ini sehingga hasilnya baik. Kalau rekan-rekan sudah memperhatikan berkali-kali dan akhirnya berkata, saya juga bisa, maka berikan kesempatan ya. You do it and I watch. Anda sekarang yang kerjain, sekarang saya yang jadi penonton. Dan kalau ternyata setelah diawasi, diperhatikan, sudah bisa menghasilkan hasil yang baik, ya kita berikan satu kesempatan. Anda yang kerjakan deh. Nah, you do it. Ya. Jadi yang pertama I do it and you watch. Kemudian you do it, I watch. Dan terakhir, Anda sudah bisa independen, kerja sendiri. You do it. Ya. Nah, hal yang ketiga adalah mari kita menghargai hierarki organisasi supaya ada keteraturan di dalam organisasi itu sendiri. Setiap tindakan dari anggota organisasi itu bergerak searah menuju satu tujuan. Karena adanya suatu keteraturan, satu keadaan saling menghargai, saling menghormati, maka hal tersebut akan menciptakan fellowship, menciptakan satu kedamaian di dalam chapter itu juga. Yang kedua, dengan kita menghargai hierarki organisasi, ada kekuatan besar dalam sesuatu yang teratur. Dan kita juga melatih penguasaan diri. Ego kita, bukan kita yang harus selalu tampil, bukan kita yang harus selalu menjadi nomor satu. Kita sekarang diminta untuk submisif, untuk menghargai atasan kita, menghargai jalur komando. Itu merupakan suatu belajar mempraktekkan penguasaan diri yang luar biasa. Ya. Kita juga menyalipkan keinginan perasaan kita, kedagingan kita. Kita bentuk hati kita menjadi hati yang taat. Dan kita juga belajar untuk menjadi FGB man yang rendah hati. Ini bisa diilustrasikan dengan gambar ini. Kita lihat bahwa submission kepada leader, jadi patuh kepada leader, itu menciptakan keteraturan, bergerak seirama mencapai tujuan, di mana seluruh ikan yang begitu banyak dapat bergerak seirama mengikuti gerak daripada leadernya. Inilah ciri-ciri dari organisasi yang akan menjadi kuat, berdampak, dan sukses. Jadi, kembali saya ulangi, dari modul kompetensi dalam rangka
memperlengkapi juklat kerja RD FRCP, ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah the whole chain is only as strong as the weakest link. Ya, jadi kekuatan sebuah untaian rantai itu tergantung kepada mata rantai yang terlemah. Satu mata rantai yang terlemah bisa memutuskan seluruh untaian mata rantai. Karena itu, jangan kita menjadi mata rantai yang terendah. Kita sekarang harus tahu sikap-sikap apa yang harus kita ambil agar kita tidak menjadi mata rantai yang lemah tersebut. Dan ketiga, yang harus juga kita ikuti dan perhatikan adalah mari kita hargai jenjang organisasi dengan taat patuh kepada aturan dari organisasi, taat kepada leader kita. Terima kasih untuk waktunya. God bless you all.